di mana ketika saya hubungkan dua titik yang saya ambil dalam satu himpunan ini, ya, saya hubungkan, hubungannya itu berupa garis lurus, ya. Kemudian titik-titik ini yang ada pada persamaan yang garis biru ini itu tetap berada di himpunan ini, maka kita sebut himpunan ini adalah himpunan konveks. Sekali lagi, himpunan konveks itu adalah himpunan yang berisi nilai-nilai, titik-titik itu nilai-nilai. Ketika saya sambungkan dua nilai di dalam himpunan itu sebagai garis, ya, dalam bentuk garis, maka garis-garis di dalam, maka nilai-nilai pada garis itu tetap berada pada himpunan itu. Jadi contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Secara matematik ya dibentuk seperti ini. Persamaan garis kan ini. Persamaan garis. Misalkan di sini dia di lambda sama dengan 0, di sini lambda sama dengan 1. Maka persamaan garisnya ini. Jadi kalau misalkan bentuknya itu adalah cekung gitu ya, cekung. Kalau saya hubungkan garis di atas sama garis yang di sini, maka akan terbentuk, sebentar saya. Misalkan himpunan gini seperti ini. Kalau saya punya titik di sini, saya sambungkan dengan titik yang di sini, maka muncul garis. Nah, titik-titik atau nilai pada garis ini itu ada yang berada di luar himpunan. Berarti kita simpulkan bahwa himpunan ini itu adalah himpunan non-konveks. Oke. Itu tentang non-konveks. Nah, sekarang beranjak dari non-konveks, beranjak pada himpunan konveks, kita sekarang lanjut ke fungsi konveks. Sebelum ke fungsi konveks, di sini diperkenalkan fungsi unimodal. Fungsi unimodal itu adalah fungsi yang dia memiliki kecenderungan hanya pada satu arah. Itu fungsi unimodal. Contohnya ini adalah fungsi unimodal. Dia kecenderungan arahnya pada arah maksimum ataupun minimum, itu dia di satu titik ini. Ya, loh Bu, ada Bu fungsi yang tidak unimodal. Ya ada. Kalau kita misalkan punya fungsi yang ternyata dia unimodal, maka kita pasti akan menemukan berapa solusi optimum. Unit kan solusi optimumnya, yaitu ya di sini saja. Paham? Tapi kalau misalkan Anda memiliki fungsi itu seperti ini. Sorry, salah. Nah, seperti ini. Ketika pencarian Anda itu ada di daerah sebelah sini, initial condition-nya, maka ketika Anda mencari terus, maka ketemu di sini, maka dia temukan solusi optimum 1, iya kan? Tapi kalau sekarang pencariannya itu dari initial condition-nya di sebelah sini. Ketika dicari, dia temu di sini. Kalau berdasarkan gradien kan, temu seperti ini. Apakah ini solusi optimum? Secara global tidak kita sebut. Karena dia cuma minimum di daerah di ring kerja seperti ini. Tapi secara global, secara keseluruhan, maka solusi
optimumnya, solusi optimum yang global itu adalah di daerah ini, tidak lagi di sini. Ya, itu. Kemudian juga kita kemarin sudah pernah bahas yang bentuk pelana kuda. Ada kan fungsi bentuknya pelana kuda ya? Ada. Nah, itu termasuk fungsi yang bukan unimodal, sehingga sulit kita atau bahkan tidak punya solusi optimumnya, solusi optimum yang global. Oke. Nah, ini contoh ini fungsi yang tidak unimodal. Anda bingung nih, gimana cari nilai nilai maksimum atau minimumnya, ya kan? Ini kan kayak panah dibagi loro ini. Ada yang bingung antara yang kiri sama yang kanan? Apa hubungannya grafik 3 dimensi yang kiri sama grafik 2 dimensi yang kanan? Ada yang tahu? Point of view-nya bukan? Naf Atul? Ya. Jadi ini dilihat dari atas. Oke, berarti ini dilihat dari proyeksinya. Ya, ini proyeksinya kan? Bagus, Nafal. Ini proyeksinya dari atas, diproyeksikan ke ini. Sehingga dari sini kan ketahuan nilai proyeksi F fungsi objektifnya di X2 sama X1. Nah, titik-titik yang di sini, titik-titik yang ini itu satu kontur kan. Ini adalah nilai F yang sama. Ini nilai F yang sama. Oke. Terus kemudian quasi convex, fungsi quasi convex. Fungsi F adalah quasi convex jika domain F adalah berada pada himpunan convex. Kemudian untuk semua X, Y yang merupakan anggota dari domain F itu berlaku seperti ini. Lebih kecil sama dengan dari maksimum Fx, Fy. Nilai maksimum dari fungsi X dan fungsi. Jadi fungsi F itu adalah quasi convex kalau ketika kita masukkan sembarang nilai, sembarang titik pada himpunan convex, kita masukkan berarti kalau misalkan masukkan X berarti nilainya Fx kan. Kalau kita masukkan Y maka nilainya Fy. Nah, dari sembarang nilai ini kita cari nilai maksimumnya kan. Kita dapat nilai maksimumnya kan. Jadi sembarang titik di himpunan convex masukkan ke nilainya dimasukkan ke fungsi convex itu, fungsi kuas F ini, maka kita dapatkan nilai maksimumnya berapa kan? Nah, nilai maksimumnya itu benar-benar nilai maksimum. Akan nilainya adalah lebih besar dari fungsi yang dia disusun atau fungsi yang dicari nilainya pada semua titik yang pada garis yang menghubungkan X dan Y. Paham maksud saya? Bingung ya? Jadi ini kan tadi kita memperkenalkan himpunan konveks ya. Nah, ini sembarang X-nya tuh kan ketepaan di sini. Boleh saja di sini sama di sini. Boleh saja di sini sama di sini. Di sini, di sini. Di sini, di sini, dan seterusnya. Ya. Terus habis gitu Anda tarik garis kan untuk menghubungkan keduanya. Nah, kalau semua titik-titik ini dari garis-garis dari nilai-nilai poin-poin yang terdapat pada titik-titik ini, Anda masukkan ke sebuah fungsi, ya, Anda masukkan ke sebuah fungsi, dan ternyata nilai fungsi, hasil nilai fungsinya itu lebih kecil dari, ini kan semua titik ini yang ada di himpunan ini, itu Anda masukkan ke fungsi, kemudian dapatkan nilai maksimumnya.
Iya kan? Nah, nilai maksimum itu lebih besar daripada nilai fungsi ketika dimasukkan titik-titik di garis ini. Maka kita sebut dia adalah fungsi kuasi konveksi. Sedangkan kalau fungsi konveks itu lebih apa bedanya sama kuasi konveks? Apa bedanya? Iya kan? Nilai maksimum yang tadi sekarang diubah menjadi persamaan garis. Ya, jadi fungsi itu kalau dimasukkan pada titik-titik pada persamaan garis yang menghubungkan X dan Y, maka nilainya itu lebih kecil, selalu lebih kecil, atau sama dengan kalau fungsi fx kali atau persamaan garis yang dibentuk dari nilai fungsi itu. Ini kan persamaan garis yang dibentuk dari fx dan fy. Itu fungsi konveks. Ilustrasinya pada gambar ini. Jadi kalau x, maka dia nilainya adalah fx. Yang hijau ini fungsinya. Yang hijau ini adalah fungsinya. Kita mau lihat bahwa apakah yang hijau ini itu merupakan fungsi konveks apa tidak. Kemudian y itu berarti dia nilainya adalah fy. Ya kan? Nah, sekarang saya tarik garis X ke Y. Saya tarik garis X ke Y. Nah, kemudian berarti di titik ini itu berarti adalah 1 minus lambda kali X ditambah lambda Y kan persamaannya. Ya, di titik ini. Atau di titik ini juga sama persamaannya. Di sini sama persamaannya, yaitu 1 min lambda X ditambah lambda Y, tergantung lambdanya. Nah, jika di titik ini, ya di titik ini, kita masukkan ke fungsi, maka nilainya ini kan, titik ini, pasangan titik ini, ya, kok pasangan, titik ini, ya, titik ini kita masukkan ke fungsi konveks ini, maka nilainya ini kan, F dari 1 min lambda kali X ditambah lambda Y. Oke? Nah, sekarang kalau fx sama fy saya tarik garis lurus itu bentuknya seperti ini kan. Dan ternyata pada titik ini yang saya sebutkan tadi, masukkan ke persamaan yang menghubungkan fx dan fy garis lurus ini. Nah, ini kan. Nah, ternyata nilainya ini dia lebih besar daripada nilai ini, maka kita sebut dia fungsi konveks. Paham? Kan berlaku ini berarti. Jadi ini itu nilainya selalu lebih kecil atau sama dengan dari persamaan garis yang dibentuk dari hasil fungsi ini sama ini. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sebenarnya fungsi konveks ini adalah konsep fungsi konveks ini adalah untuk abstraksi ya, untuk abstraksi atau bentuk intuitif yang bukan bentuk intuitif, itu adalah usaha untuk mematematiskan intuisi atau intuitif kita bahwa sebuah fungsi itu memiliki nilai minimum atau nilai maksimum. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih belum mungkin. Tidak? Hah, Irfan? Masih belum, Bu. Belum, tapi paham ya yang saya maksud ya? Iya, Bu. Ya, jadi yang hijau ini terbukti dia adalah fungsi konveks. Oke.
Sekarang ini ada beberapa lainnya, ada unimodal, quasi convex, apa convex. Anda suruh ngecek ini. Fungsi hijau ini sekarang, apakah dia unimodal menurut Anda? Unimodal kan? Kan dia arahnya minimum ke bawah satu aja. Ya. Quasi convex. Apakah quasi convex? Dicoba aja. Kalau dia quasi convex pasti belum tentu. Kalau dia convex pasti dia quasi convex. Tapi kalau quasi convex belum tentu dia convex. Ya, dibuktikan saja kayak tadi itu dilihat, misalkan ini X-nya sebelah sini, Y-nya sebelah sini, dihubungkan seperti ini. Nah, ini nanti titik-titiknya ini kan, itu dia kan pasti lebih kecil. Ya, sehingga dia convex. Oke. Kemudian saya tadi di awal sebutkan bahwa metode analitik itu berbasis gradien. Untuk mencari solusi optimum dia berbasis gradien. Beda dengan pendekatan stokastik ya. Dia berdasarkan probabilitas. Nah, fungsi gradien itu dinyatakan atau disimpulkan seperti ini kan. Anda ketika elektromagnetik kan sudah pernah bahas ini. Simbol grad di ini, grad Fx. Nah, kalau Hessian itu adalah turunan kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bentuknya berupa vektor untuk grad dan kenapa bentuknya berupa matriks kalau Hessian? Ayo tadi Navi. Terus sekarang siapa yang menjawab? Nggak ada yang jawab. Kenapa bentuknya vektor gradien? Sebenarnya ini Anda dapat ini di elektromagnetik karena X-nya berupa atau lebih dari 1. Ya, karena X-nya lebih daripada 1. Jadi dia X-nya berupa vektor, maka gradiennya juga berupa vektor. Dan Anda lihat di sini karena variabelnya lebih dari 1, maka yang berlaku di sini adalah turunan parsial. Kemudian kalau Hessian karena dia turunan kedua, nah turunan keduanya kan dari kalau ke sana itu turunan, kalau apa bedanya kalau yang ke sana sampai ke bawah? Mau menjawab, Bu? Ya, Angliza Panani. Ya, nama saya Nurza Panani. Ini NRP 101, Bu. Jadi untuk yang matriks Hessian ini misalkan turunan, misalkan yang del kuadrat F per del X1 del X2 ini sama nilainya sama kayak yang del kuadrat F per del X2 del X1. Jadi urutan tidak menjadi masalah, Bu, di sini. Urutan turunan parsialnya seperti itu. Kemudian untuk posisi dari turunan untuk yang di bawahnya ini yang penyebutnya ini, Bu, ini sesuai dengan posisi elemen pada matriksnya. Jadi misalkan untuk yang elemen 11 ini berarti del kuadrat F per del X1 kali del X1 atau del X1 kuadrat seperti itu, Bu. Ya, yang seterusnya bedanya kalau ke arah kanan sama ke arah bawah. Kalau ke arah kanan, Anda lihat, kalau ke arah kanan ini kan diturunkan semua pada do X1 dulu. Kemudian dulu, terus baru pada X2, pada X3, pada X4 dan seterusnya. Iya, Bu. Kalau yang ke bawah ini diturunkan terhadap yang del XN-nya dulu, Bu. Ya, sehingga kalau yang ke bawah misalkan do kuadrat F per ini berarti karena dia di baris kedua maka diturunkan pada X2 dulu semua, terus baru di setiap kolomnya
diturunkan terhadap setiap X-nya. X1, X2, dan Xn. Ya, dan seterusnya. Anda akan bingung kalau cuman melihat ini. Apalagi Anda masih baru kan? Anda akan bingung. Akan lebih mudah kalau Anda ada mainannya atau ada contohnya. Itu ada di textbook yang disediakan. Kemudian ada lagi istilah Jacobian. Jacobian itu berarti dia fungsinya ini fungsinya itu ada beberapa. Fungsinya itu ada beberapa. Kalau ini fungsinya satu kan? Kalau Jacobian itu fungsinya itu bisa dipecah dari beberapa. Ya, ini 2H1 per 2X1, 2H2 per 2X1, dan seterusnya. Ya, kalau ini sekali lagi, kalau ini fungsinya satu, fungsi yang sama. Kalau ini fungsinya beda-beda. Oke? Nah, ini metode gradien pencarian langsung. Intinya itu sebenarnya apa? Intinya itu sebenarnya adalah untuk metode gradien itu pertama mencari arah pergeserannya, arah pencariannya. Apakah benar ke arah sana atau ke arah kebalikannya. Itu sih sebenarnya. Setelah dia melangkah, setelah mencari arah, dia melangkah, kemudian dari hasil langkahnya itu dilihat dia nilainya itu lebih kecil atau lebih besar daripada nilai langkah sebelumnya. Tergantung fungsi objektifnya. Kalau fungsi objektifnya minimum, berarti nilai langkah sekarang itu harus minimum lebih kecil daripada nilai langkah sebelumnya. Kalau nilai langkah sekarang itu lebih besar daripada langkah sebelumnya, berarti arahnya salah. Berarti harus balik ke arah kebalikannya. Itu. Jadi seperti itu sih sebenarnya bentuk pencarian metode gradien itu. Oke. Kemudian sampai mana pencarian itu diakhiri itu ketika Anda sudah mendefinisikan tingkat konvergensinya. Nah, itu rumusnya ada macam-macam. Ini ada rumus seperti ini, ya. Kemudian juga ada kriteria stoppingnya, errornya yang diidentikan. Oke, itu tadi sekilas tentang optimisasi. Nah, sekarang kita masuk ke toolbox-nya, MATLAB. Jadi MATLAB itu sudah menyediakan beberapa toolbox. LinProg itu berarti untuk linear programming, QuadProg itu untuk quadratic programming. Di setiap programming ini juga Anda bisa pilih algoritma yang digunakan. Kemudian untuk problem optimisasi yang tanpa constraint, Anda bisa menggunakan fmin search atau fmin UNC ini. Kemudian untuk least square nonlinear kita menggunakan ini. Kemudian nah ini yang sekarang kita bahas yaitu optimisasi constraint. Nonlinear constraint. Maka kita bisa menggunakan fmin-con seperti ini fungsinya. Nah, untuk metode stokastik kita bisa menggunakan GA, genetic algorithm, dan simulated annealing. Nah, untuk menerapkan toolbox ini sebenarnya Anda cukup baca ini sih, baca apa? Help-nya MATLAB atau video yang sudah saya share di Classroom. Contohnya ya. Jadi hampir sama sih sebenarnya. Jadi dia ini fungsinya, kemudian ini argumennya. Dia perlu apa, input apa supaya fungsi ini bisa bekerja. Dan ini adalah hasilnya. Untuk LinProg tentu saja bentuk fungsi objektifnya adalah linear dan dinyatakan dalam bentuk ini, C transpose kali X, di mana C itu adalah konstanta, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya.
bahwa C itu adalah konstanta. Ya kan? Kemudian subject to AX lebih kecil sama dengan B itu adalah inequality constraint, dan AEQ X sama dengan BEQ itu adalah equality constraint. Jadi problem Anda, problem optimisasi Anda, fungsi-fungsi yang ada pada problem optimisasi Anda harus Anda bentuk dalam bentuk seperti ini. Ini untuk fungsi objektifnya, dan ini untuk fungsi constraint-nya. Baru Anda masukkan itu ke parameter-parameter fungsinya. Jadi yang dimasukkan sebagai argumen di function itu adalah hanya parameter-parameternya. Ya. C, A, B, A, E, Q, B, E, Q. Nah, LB itu apa? Lower bound dan upper bound. Jadi dia nilai memberikan clue bahwa nilai X ini berada pada rentang sekian sampai sekian. Nilai variabel optimasi itu berada pada rentang sekian sampai sekian. Kemudian X0 itu of course adalah initial condition. Option itu biasanya berisi, misalkan Anda menggunakan algoritma apa. Contoh, nih option itu bisa menggunakan metode simplex, bisa menggunakan metode active set, bisa menggunakan metode lainnya. Option juga bisa digunakan untuk mendisplaykan setiap iterasi atau tanpa dituliskan. Ya. Kemudian option juga bisa digunakan untuk membatasi iterasi maksimumnya itu harus di berapa. Misalkan dia di iterasi ke-50 sudah dapat solusinya, maka kriteria stopping kriterianya sudah terpenuhi, maka dia berhenti, tidak iterasi lagi. Tapi kalau misalkan pada kasus lain, pada iterasi ke-100, dia belum menemukan hasil solusi optimumnya, dia tetap akan berhenti. Anda harus perbesar lagi iterasinya, supaya dia cari lagi. Seperti itu ya. Nah ini contohnya Anda bisa pelajari di sini. Demikian juga quadratic programming, sekarang bentuk fungsi objektifnya dinyatakan seperti ini. Berarti nanti yang masuk di sini parameternya adalah H, C, kemudian A, B, A, E, Q, B, E, Q. Hampir sama semuanya. Oke. Ini contoh pada identifikasi sistem. Jadi di identifikasi sistem itu ada data dari hasil eksperimen, dikasih input sekian pada sebuah sistem, maka Anda ukur outputnya. Kasih input sekian, Anda ukur outputnya, dan seterusnya. Nah, data-data itu tadi Anda susun dalam rangka untuk membuat model persamaan dari sistem yang Anda eksperimenkan itu bentuknya seperti ini. Anda bisa baca di sini. Oke. Contoh lain adalah penggunaannya di predictive control. Predictive control itu adalah suatu kontrol, atau ada yang tahu apa kontrol prediktif? Model predictive control? Nggak tahu, nggak apa-apa, karena itu memang enggak ini. Mungkin ada yang pernah dengar? Enggak? Oke. Predictive control itu sebenarnya perluasan dari metode kontrol optimal. Jadi sistem kontrol ketika dia mau melakukan tuning, sekarang tuningnya tidak coba-coba tapi menggunakan teknik optimasi, di situ kita sebut sistem kontrol optimal. Nah sekarang kalau sistem kontrol optimal itu dia hanya memperhitungkan satu step ke depan saja. Kalau predictive control dalam memperhitungkan solusi sinyal kontrol yang optimal, dia memperhitungkan juga prediksi plan itu ketika 10 atau 100 langkah ke depan. Itu predictive control. Sehingga dalam hal ini predictive control, optimal control itu pasti membutuhkan teknik optimasi dalam penerapannya. Itu. Makanya di sini ada contoh
model predictive control. Oke, ini semua toolbox-nya Anda bisa pelajari di sini semua. Neural network bisa di ini, bisa enggak ini. Dalam ini kan maunya neural network example ini bobotnya yang ada pada neural network, bobot pada neuron di jaringan saraf neuron itu dihitung dengan menggunakan teknik optimasi. Ditentukan dengan menggunakan teknik optimasi. Ini Evening constraint yang kita bahas sekarang, ya. Algoritmanya bisa berupa sequential quadratic programming, genetic algorithm. Oke, itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dipelajari. Itu semua ya, slide-slide itu tadi sudah saya taruh di classroom, Anda bisa baca. Kemudian contohnya dalam menggunakan toolbox MATLAB itu atau fungsi di MATLAB itu juga sudah Anda dapat pelajari di video yang saya share, sehingga Anda bisa membuat atau menyelesaikan tugas keempat dari Bu, mohon maaf Bu. Ya. Izin bertanya, tadi saya lihat yang programming itu tulisan fungsinya kayak minimizing. Nah itu kalau digunakan untuk maximizing tuh bisa juga atau enggak ya Bu? Yang kayak linproc, quadproc gitu. Bisa. Tadi kan waktu di awal perkuliahan gimana? Ada kalau dia berupa maksimum berarti kita apakan dulu fungsinya? Dikali minus. Kita negatifkan fungsinya, masukkan. Ya, makasih Bu. Selesai. Jadi cuma negatifkan fungsinya, ya sudah dia sekarang problem optimasinya sekarang menjadi mencari nilai minimum. Tapi nanti apa hasilnya? Kan misalkan kamu variabel optimasinya 10 nih, 10 sama 20 misalkan ya, masukkan ke fungsinya. Karena fungsinya tadi Anda minuskan, berarti nanti hasilnya pasti minus, bukan? Iya, Bu. Ya, sehingga nanti hasilnya harus diminuskan lagi, sehingga supaya jadi positif. Constraint-nya juga perlu dikali minus nggak ya, Bu? Enggak, kalau constraint kan dia enggak perlu minimum maksimum. Makasih Bu. Constraint, ya. Oke. Oh iya ya, constraint-nya juga ya harusnya ya. Karena dia misalkan dia di daerah atas, constraint-nya juga dia di daerah atas. Tapi kalau enggak nyambung sih sebenarnya enggak perlu juga, karena dia variabel optimasinya kan di bawah. Tergantung kasus sih, Caroline. Tergantung kasus. Oh ya, baik Bu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Bagus pertanyaan Carolina. Enggak, berarti bisa ya. Oke, kita tutup. Sebelum itu, untuk ETS nanti gampang aja. Mungkin hanya disuruh ini aja kayaknya. Disuruh membuktikan atau disuruh ini problem optimasinya seperti apa, fungsi objektifnya apa, kemudian constraint-nya seperti apa, bentuknya ya maksudnya. Kemudian yang cocok dia menggunakan algoritma optimasi apa, kemudian palingnya juga menghitung matriks Hessian ya, untuk tahu bahwa dia fungsinya itu punya fungsinya itu bisa diselesaikan apa enggak, untuk cari maksudnya di dalam hal ini penyelesaiannya itu punya nilai optimum apa tidak dari matriks Hessiannya itu ya, bisa dilihat. Yang tadi lo contoh ya, matriks Hessian kan kalau misalkan dia bentuknya gini bisa, tapi kalau pelana kuda dia enggak bisa, kan bentuk matriks Hessiannya kan yang mempengaruhi. Ya, itu aja. Kalau
tentang simplex, kemudian quadratic programming dengan simplex, dan kemudian constraint nonlinear programming ini sudah dinyatakan dalam tugas kan, jadi enggak gampang aja, insya Allah gampang aja. Tapi tetap pakai MyITS Classroom ya, tetap pakai MyITS Classroom. Mungkin nanti soalnya sifatnya acak sehingga Anda tidak perlu repot-repot bertanya jawabannya ke teman Anda karena pasti beda antar satu dengan yang lain soalnya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaannya, saya cukupkan sekian. Tugasnya 1 minggu. Jadi tidak perlu sesuai dengan ETS-nya. Jadi kalau misalnya ETS-nya Senin, ya tidak perlu Anda kumpulkan Senin. Boleh tetap di Rabu. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan, saya sudah tidak jumpa lagi ya. Setelah ETS, Anda akan dosennya sekarang jadi Pak Wafi ya. Nah, Pak Wafi. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.